الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتفي بآثاره ونتمسك بسنته، وأن يجمعنا جميعا من بين أمته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa kembali bermajlis dan tidak ada kata terlambat untuk saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan kita, yaj'aluha, dan menjadikan amal itu fi mizanil hasanat, di dalam timbangan kebaikan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis sebagai tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai kaum muslimin. Dan inilah bahagian terpenting dari imaratul masjid, mengimarahkan masjid. Masjid yang indah, cantik, dibangun dengan berbagai ornamen yang menarik, bahkan fasilitas yang mewah. Alangkah malangnya kalau masjid itu kosong dari peran dan tugasnya. Berulang kali saya ingatkan kepada kita semua, siapapun dari umat Islam yang berwakaf, berinfak untuk membangun rumah Allah, jangan hanya berhenti sebatas mendapatkan petunjuk membana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dibangunkan oleh Allah untuk orang itu rumah di surga. Jangan berhenti memahami petunjuk tersebut hanya dalam batas membangun imarah fisik atau imarah, orang sebut imarah zahiriyah, imarah lahiriah semata. Karena masjid dibangun bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk diperlombakan. Bahkan di antara yang menjadi alamat atau tanda akhir zaman adalah tuzakhrifuna masajidakum, kamu mempercantik, memperindah, menghiasi masjid-masjid kamu. Tapi sebatas apa? Tatafakharuna biha, kamu hanya membangga-banggakannya. Saji kami gadang, rancak, mewah, sebatas itu saja. Padahal masjid dibangun bukan untuk fakhriyah, bukan untuk kebanggaan. Masjid dibangun bukan untuk sebatas sebagai apa? Ikon, ya. Saya sering mendengar Masjid Raya adalah ikon Sumatera Barat. Ketika awal kita membangun masjid itu, itulah yang pernah diingatkan oleh Majlis Ulama di hadapan pemimpin ketika itu. Masjid tidak patut hanya, kalau toh dia kemudian menjadi ikon, dengan itu dikenal Sumatera Barat, itu hanya adalah sebagai efek saja. Tapi tujuan utama membangunnya adalah agar di dalamnya dilaksanakan tugas-tugas atau peran dan fungsi untuk apa masjid dibangun di dalam Islam. Tentu yang pertama adalah untuk berzikir. Adzinallah, Allah mengizinkan fi buyutin, di rumah-rumahnya, untuk turfa'a, untuk diangkat
dikeraskan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih di dalamnya fil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Itu tujuan utamanya. Berarti tujuan utama masjid yang tidak bisa digantikan oleh peran yang lain, walaupun ibadah bisa dilakukan di berbagai tempat dalam beragam ibadah yang ada, tetapi ibadah utama di mana dilakukan? Di rumah Allah, di masjid. Itu peran utama masjid. Peran kedua masjid adalah untuk ini, untuk bermajlis ilmu. Karena Nabi SAW membina, mendidik umat di masjid. Bahkan di dalam ibadah itu sendiri ada ta'lim, seperti apa? Seperti Jum'ah misalnya, ada khutbah yang di situ ada penyampaian wawasan kepada umat, peringatan, tausiah bittaqwa. Bahkan itu menjadi rukun dari khutbah. Karena itu dengar kalau khatib berkhutbah, jarang mereka lupa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, berarti ada dua peran masjid yang tidak bisa digantikan. Walaupun di tempat lain ada pendidikan, ada madrasah berbagai macam, ada tempat lain kita beribadah secara umum, dan bisa juga dalam ibadah tertentu seperti salat sunat di rumah. Tetapi peran masjid tidak bisa digantikan. Itu peran utama dari masjid. Peran utama masjid itu apa? Itu tempat beribadah dan tempat bermajlis ilmu. Jadi kalau kita berbicara tentang imaratul masajid, bagaimana memakmurkan masjid ini, lebih kepada apa sebenarnya yang dimaksud? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajid Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang musyrik itu tidak memakmurkan masjid Allah? Coba direnungkan. Ketika kita membaca ayat itu, pernah enggak terfikir apa yang dikatakan Allah tidak? Kalau bahasa para ahli tafsir, apa yang dinafikan? Apa yang ditidakkan oleh Allah? Perhatikan ayat 17 dari surat At-Taubah. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Ini pengantar kita setelah Idul Fitri. Saya ingatkan kembali supaya semangat kita untuk hadir di rumah Allah itu tidak menurun. Bukan hanya di rumah Allah Masjid Al-Hakim saja. Saya sedih juga kalau jamaah ini cuma hadir Masjid Al-Hakim saja, masjid samping rumah nak cogok-cogoknya. Nah, yang perlu kita renungkan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tidak ada bagi orang musyrik itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufur, selama mereka bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran yang masih mereka anut. Ulaika habitat a'maluhum, amal mereka itu hancur lebur. Wa fin narihum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, apa yang ditidakkan oleh Allah? Maka lil musyrikin, tidak ada bagi orang musyrik memakmurkan. Kalau kita mau mencoba ya mempergunakan fikiran kita, akal kita, kalau ada sekarang orang kafir, musyrik, punya uang 10 miliar, dia panggil kontraktor, sini, dia beli tanah, dan dia minta, tolong digambar ini, rapi dan semuanya, lengkap semuanya, saya bayar Anda dirikan satu masjid. Kira-kira berdiri tidak itu masjid? Berdiri secara hitung-hitungan arsiteknya, berdiri. Uang ada, kontraktor ke membangun ada, lahannya telah disiapkan, orang yang bekerja sudah disiapkan, menunggu waktu saja. Nah, terus kita pakaikan ayat ini, maka lil musyrikin, orang musyrik tidak ada memakmurkan masjid.
Kemudian kita lanjutkan ayat. Innama ya'muru masajidallah, ayat berikutnya itu. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang berimanlah yang memakmurkan masjid Allah. Orang berimanlah yang memakmurkan masjid Allah. Beriman dengan apa? Dengan Allah dan hari akhir. Orang yang mendirikan salat, orang yang membayarkan zakat, orang yang tidak takut melainkan hanya dengan Allah saja. Kenapa bisa kita mengatakan, kalau dijawabnya kepada kita, anda tidak bisa makmur tu, Allah tagak kecilnya. Nah, kalau dia jawab begitu ya, kalau kita berkata demikian, apa yang tidak bisa saya makmurkan? Dia tuh, mungkin itu masjid, bisa saja dia buat masjid paling cantik di kota itu. Didatangkan apa? Didatangkan tim penilai masjid termegah, dapat juaranya mungkin. Kalau dia hadapkan jawaban itu kepada kita, ketika kita membaca ayat ini, orang musyrik tidak ada bagi mereka memakmurkan rumah-rumah Allah, dia katakan, mana ndak ada tu, Allah tagak, dapat juara kami. Apa jawaban kita kira-kira itu? Nah, di situ perlunya ayat Al-Quran itu tidak sekedar dibaca saja, tapi difahami, difahami dengan dipandu oleh para ulama yang mengerti tentang tafsir. Gitu. Nah, makanya di awal setelah, kenapa ini yang kita kaji, saya ingat kita akan melanjutkan tentang qiraah, bagaimana bacaan sesudah Al-Fatihah di dalam salat. Setelah kita berbicara dahulu terakhir tentang tilawah pada pagi Jumat. Ingat saya tentang As-Sajdah dengan suratul Insan. Tapi sementara karena momen setelah Syawal ini, saya terus sedih saja melihat masjid. Ya, kok pandai menanginya, menangi pintu masjid itu, rindu dengan orang-orang yang rajin ketika Ramadan tapi menghilang setelah Ramadan. Kemanalah umat ini? Itulah yang penyakit berulang setiap tahun. Setiap tahun. Walaupun sudah diingatkan seperti ini, tapi tetap saja penyakit itu berulang terus. Semangat untuk hadir di rumah Allah, walaupun tidak sepanjang waktu, kan sa'ah wa sa'ah, waktu-waktu ketika saja. Apalagi yang laki-laki, kita kemana-mana ke masjid di Sumatera Barat itu jamaah pedusi lebih banyak dari laki-laki. Aneh ya. Padahal yang ditegaskan untuk datang ke rumah Allah ketika panggilan azan berkumandang itu siapa? Yang laki-laki. Tak usah lo bangga lo ibu-ibu, akan hebat kami di Buyanda. Itu tak doan-doa je lalai ibu-ibu tu. Aniang saya cari apa dak musaji. Ibu-ibu kan manggoknya perkara uji baru saja. Kalau pak dak masjid itu manggok lo kat sekali banyak. Ndak pai masjid dan dak tanaan banyak kira-kira. Nah. Jadi perlu juga diperingatkan seperti itu. Karena yang dianjurkan sangat, bahkan di antara ulama ada mengatakan mewajibkan untuk datang ke rumah Allah selama tidak ada uzur, kecuali kalau dia dalam bermusafir atau kemudian dia dalam keadaan sakit atau hujan lebat yang menghambat ya, atau ada kondisi di perjalanan yang mengkhawatirkan akan mengancam berbagai macam, termasuk juga barang yang ditinggalkan akan kehilangan dan sebagainya. Selama tidak ada azar seperti itu, uzur-uzur yang seperti itu, yang laki-laki gimana tuh buat salatnya? Di rumah Allah. Nah, tetapi yang terjadi adalah
Ramadan berakhir, ketaatan usai pula. Nah, kemudian dengan bangga mengatakan minal aidin wal faizin. Mungkin minal aidin itu perlu difahami benar. Balik ke mana kau? Apa arti minal aidin wal faizin? Mudah-mudahan termasuk orang yang kembali. Lain tak ikut penyebab maka balik ke kaji lama. Nah, kata ulama yang memakai itu, mereka mengatakan kembali kepada fitrah. Wah, hebat itu. Nah, kata mereka, walaupun kalimat itu tidak muncul di dalam asar, ya, di dalam riwayat dari Rasulullah, para sahabat, mereka ucapkan sebagai tahniah, tapi bukan berarti tahniah seperti itu bid'ah pula. Karena itu bukan perkara yang terkait dengan perkara yang ibadah khusus. Orang boleh saja mengucapkan selamat Idul Mubarakun, Id yang penuh berkah, kullu 'am wa antum bikhair, setiap tahun kamu senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Ya, silakan saja mengucapkan selamat dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Walaupun kalau kita telusuri apa kalimat yang baik diucapkan antara sesama kita kaum muslimin, afdalnya yang biasa dilakukan oleh para sahabat, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi bukan berarti di luar itu menjadi bid'ah. Saya mendengarkan juga itu sebagian dari ceramah membid'ahkan hal itu. Kadang-kadang mengkaji bid'ah ini, kadang setiok dan ndak ado, ndak bisa begitu saja bid'ah semuanya. Ada bahagian daripada uruf yang isinya juga kebaikan yang tidak bertentangan dengan nas syariah dan tidak dengan kawaid, dengan kaedah-kaedah umum di dalam syariat. Boleh saja. Nah, kadang itu hajat dan berbagai macam. Kadang ada pula sebagian orang yang orang minta maaf di hari raya, mau lebatin ya tu bid'ah tu. Jawe salah dulu ya sama-sama gitu ya. Nah, cuma kita mau jelaskan saja bahwa maaf itu tidak bergantung dengan hari raya. Ya, kenapa tuh muncul tradisi itu? Ya karena dahulu. Jadi kita harus tahu ketika suatu tradisi muncul, dicari dahulu sababnya. Lalu orang pulang kan tak serupa kini. Kini orang pulang Jakarta jam 9 naik, jam 9:30 lah tiba. Dulu ndak berhari-hari naik pelayangan, karena itu orang pergi merantau tu dulu bentuk melapih orang mati. Dulu kan begitu. Itu makanya kalau orang mencari tentang asal muasal kuliner orang Minangkabau, randang itu. Kenapa muncul randang? Menurut analisa sebagian orang karena tradisi merantau itu. Karena randang itu adalah makanan yang tahan dibawa dalam perjalanan berbulan-bulan. Itu maka terfikir orang untuk merandang itu. Nah dulu begitu. Jadi ketika saling berjumpa dan menjadi kebiasaan di hari-hari seperti itu mereka pulang, maka itu memang momen yang mereka manfaatkan. Ya, kalau itulah terbelakangnya dan tidak bertolak belakang, selama tidak dikhususkan. Nah, jadi persoalannya tidak dianggap bahwa maaf itu hanya identik dengan Id, dengan hari raya dan masuknya Ramadan. Jadi tidak ada masalah. Silakan saja orang saling meminta maaf. Jadi tidak terlalu sampai benar awak melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ndak hari raya kau minta maaf kan, walau salah minta maaf, cuy raya minta maaf tu yo salah. Tu keliru itu. Nah, tetapi kalau dia manfaatkan kesempatan tu kini lo pulang bertamu, cuma perlu terus ditambah wawasan. Ada maaf kau yang artinya sekedar memasukkan kebahagiaan ke hati orang, ada yang maaf ini hakiki. Kan ada sebagian dan maaf tu maaf seremonial namanya tu. Gitu. Basuh indak, kenal tidak, bertamu pun alun, mau lebatin angin dimaafkan. Nah, maaf seremonial namanya. Tapi ada maaf dan sebenarnya. Contoh dulu sama-sama SD dulu.
Pergi sekolah, lalu di ladang ini itu, ambil je jambunya diam-diam. Ini perlu je minta maaf. Kenapa tidak? Jadi karena itu harus kita melihat masalah itu dengan hakikatnya. Kembali kita kepada persoalan mengimarahkan masjid tadi. Kenapa setelah Id cenderung masjid kaum muslimin kembali kosong dengan umat? Nah, saya berharap kita yang mengaji di sini, yang bermajlis ilmu jauh-jauh ke tempat ini dari berbagai tempat yang hadir, hendaknya menjadi apa? Menjadi motor penggerak untuk mengimarahkan masjid. Nah, saya berharap kita semua yang hadir ini jadi motor penggerak mengimarahkan masjid. Tapi ingat, imarah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allah, itu tidak berhenti hanya sebatas imarah hissiyah, imarah fisik saja. So, kalau imarah fisik, siapa yang bisa membantah? Ini kan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tersebut, ayat 17 ayat 18 sampai nanti ayat 19 itu kan ada sabab turun. Jadi ini di antara ayat yang memiliki asbab, memiliki sabab turun. Di ayat Al-Quran dari sisi punya sebab dan tidak itu ada dua pembagian. Ada ayat-ayat yang ada sabab turunnya, ada ayat-ayat yang tidak ada sabab turunnya. Ya kan? Ada nazalat bisababin, ada nazalat ibtida'. Itu orang mengkaji ulumul Quran tahu dia. Kenapa? Karena ketika mereka akan menafsirkan Al-Quran, salah satu yang membantu mereka untuk memahami maksud dari ayat itu adalah sabab turun ayat. Tapi bukan satu-satunya. Ada pula orang yang kadang tidak memahami bagaimana tafsir, dia kurung ayat itu dalam sabab turun. Itu tidak benar. Jadi fungsi sababun nuzul hanya apa? Membantu, sebagai salah satu yang membantu kita untuk memahami maksud dari ayat, tapi tidak membatasi. Itu makanya ada misalnya kasus al-mujadalah. Nah, mujadalah itu kan wanita yang berdiskusi dengan Nabi, mengeluhkan persoalannya, dan Nabi SAW tidak atau belum menerima ketentuan hukum khusus untuk dia, melainkan selama ini kasus yang seperti itu haram selamanya. Jadi kasusnya adalah kasus zihar. Jadi seorang laki-laki kalau sudah menyebutkan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya, itu di masa jahiliyah, itu pertanda bahwa wanita itu haram selamanya untuk laki-laki tersebut, mu'abbad. Tetapi celakanya tidak pula bisa menikah dengan yang lain, digantung tak bertali. Makanya ketika kasus itu terjadi pada Khawlah binti Tha'labah, dia kadukan kepada Nabi SAW. Nah, Nabi SAW belum ada menerima petunjuk dari Allah terkait hukum persoalan itu, melainkan selama ini begitulah ketentuannya. Nah, inilah yang dia kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, sudah sekian banyak dia sudah buraikan perutku. Apa maknanya? Sudah saya melahirkan anak untuknya sekian tahun, kemudian terjadi seperti ini, tidak jelas ketentuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mujadalah. Tetapi persoalannya, apakah sabab turun itu hanya terkhusus untuk Khawlah saja? Ayat tersebut tidak. Ayat itu berlaku sampai hari kiamat untuk siapa saja yang memiliki kasus seperti itu. Jadi banyak ayat-ayat yang turun disebabkan pertama sekali oleh kasus personal, tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukumnya tidak berlaku hanya untuk yang punya pertanyaan atau yang punya masalah khusus, tapi berlaku secara umum. Nah, disitulah makanya nanti ulama tafsir merumuskan kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
ibrah yang dipandang kalau ada suatu petunjuk syariat, nas Al-Quran dan Sunnah, mungkin dia punya sebab khusus, tetapi lihat redaksinya. Kalau redaksinya menunjukkan umum, tidak membatasi pada si fulan yang bertanya, tidak dibatasi pada kasus yang dialami oleh si fulan, tetapi ayat itu redaksinya atau hadis itu redaksinya meliputi seluruh masalah, seluruh orang yang terjadi seperti itu, berarti yang dipandang adalah lafaz redaksinya, umum berlaku. Jadi tidak terbatas hanya pada sabab atau peristiwa turunnya itu saja. Nah begitu. Nah disitulah ulama mengatakan bahwa sabab turun atau sababul wurud pada hadis disebut sababul wurud, sabab keluarnya hadis. Pada Al-Quran disebut sababun nuzul, sabab turunnya ayat. Nah, para ulama mengatakan bahwa sabab turun ayat, sabab keluarnya hadis itu salah satu, bukan satu-satunya. Jadi sebab turun ayat dan begitu sebab keluarnya hadis. Kali kalau ada kita mendengar suatu ayat kemudian dijelaskan oleh ulama, oleh dai, inilah turunnya, itu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, yang melatar belakangi keluarnya hadis Nabi, itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Ingat, salah satu yang membantu kita untuk memahami, untuk merumuskan fikih tentang ayat itu, fikih tentang hadis itu. Di fikih al-ayat, fikih al-hadis dibantu salah satunya oleh sebab turun. Nah karena itulah ulama tidak mengabaikan peristiwa-peristiwa yang mengawali atau yang melatar belakangi turunnya ayat dan keluarnya hadis. Dengan itu kita terbantu, oh ini maksudnya. Nah termasuklah kasus imarah masjid secara fisik yang ditidakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin. Apa yang ditidakkan? Makana lil musyrikin, orang musyrik tidak ada memakmurkan. Apa yang tidak ada? Nah, ulama berkesimpulan yang ditidakkan oleh Allah itu ada dua. Nah, orang musyrik tidak bisa melakukan itu dan tidak mendapatkan itu, walaupun mereka membangun fisik masjid. Kalau tadi disediakan uang 10 miliar, dia beli tanah, kemudian dia panggil kontraktor, tolong buat masjid termegah di kota Padang ini, bisa jadi berdiri oleh dia. Tetapi kita tetap mengatakan maka dari musyrikin, orang musyrik tidak ada memakmurkan. Apanya yang tidak? Nah itu pertanyaan mendasar. Kata ulama ada dua yang tidak. Yang pertama adalah imarah hakikiyah. Imarah hakiki, imarah yang hakikatnya tidak bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka hanya berhenti sebatas imarah hissiyah, imarah fisik. Terus apa imarah hakikiyah? Imarah hakikiyah itu adalah imarah ruhiyah, imarah ma'nawiyah, yaitu mengimarahkan masjid secara ruhi, secara ma'nawi. Dengan apa? Dengan menjalankan peran dan fungsi masjid itu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang dibangun untuk bertasbih. Nah, untuk apa? Untuk bertasbih. Apa makna tasbih? Nah, tasbih kan menyucikan Allah dari segala sekutu, dari segala tasbih, penyerupaan. Nah, untuk itu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36. Surah An-Nur. Fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha.
Perhatikan kalimat yuzkar wa yusabbihu. Berzikir menyebut namanya, tapi bukan hanya sebatas menyebut namanya dengan berzikir, tetapi wa yusabbih, yaitu untuk menyucikan dia dari segala sekutu, dari segala tasbih, penyerupaan dengan makhluk, dari segala bentuk keyakinan yang bertolak belakang dengan tauhid. Mungkin tak orang musyrik melakukan hal ini? Tidak, dia saja musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Allah. Dia kafir. Kafir itu mengingkari Allah. Jadi imarah hakikiyah, imarah yang hakiki dari masjid itu apa? Yaitu ketika masjid itu diperankan, dijalankan sesuai apa? Sesuai peran dan fungsinya, itu untuk beribadah dan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga tegak tauhid di sini. Itu tugas utamanya. Ya, dengan apa kita berzikir, bertasbih? Ya, dengan ibadah dan dengan menambah wawasan dan memperkokoh keimanan. Itu makanya saya katakan dua peran utama masjid yang tidak bisa digantikan di luar. Yang pertama tempat beribadah, yang kedua tempat bermajlis ilmu untuk menguatkan wawasan keimanan kita dan keislaman kita. Nah, dari mana kita dapat itu? Kalau kita baca sebab turun ayat sebagaimana yang dicatat oleh Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab beliau Asbabun Nuzul. Ini kitab ma'ruf, populer, menjadi bacaan setiap orang kalau menafsirkan Al-Quranul Karim. Kitab Asbabun Nuzul lil Wahidi. Sebab-sebab turun ayat ditulis, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Wahidi. Apa kata beliau? Qauluhu azza wa jal, firman Allah azza wa jalla, ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Surah At-Taubah ayat 17 itu turun yang bagaimana? Apa penyebabnya? Qala al-mufassirun. Nah, para ahli tafsir berkata, lamma usira al-Abbas yauma Badrin. Lamma usira al-Abbas, ketika Abbas ditawan yauma Badrin, pada waktu perang Badar. Abbas yang dimaksud adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini bersaudara sebapak dengan Abdullah, dengan Abu Talib, karena sama-sama putra Abdul Muttalib. Berarti kedudukan Abbas adalah ammun Nabi, paman Nabi. Ketika itu masih belum memeluk Islam. Ikut perang Badar, walaupun banyak kisah mengatakan bahwa dia keluar dalam keadaan mukrahan. Mukrah itu artinya terpaksa, demi untuk berkamuflase saja. Sebenarnya dia membela Nabi SAW, tapi dia tidak bisa tidak ikut. Ada kondisi yang terpaksa memaksa dia harus keluar bersama dengan pasukan Quraisy. Dan terjadi perang Badar. Mungkin karena separuh hati ikut berperang, ditawan orang. Nah, ketika Abbas ditawan, aqbala alaihil muslimuna yu'ayyirunahu bikufrihi billah wa qati'atihir rahimah. Itu kata Imam Al-Wahidi. Para ahli tafsir menceritakan kisah itu, bahwa ketika Abbas ditawan, kaum muslimin menghadap kepadanya dan mencercanya, mencelanya dengan kekufurannya dan dengan sikapnya yang memutuskan ikatan rahim. Dengan peperangan itu kan sama saja, dia tidak menimbang Rasulullah, anak saudaranya. Dan yang paling karih mencela dia siapa? Ali bin Abi Talib. Wa aghlaza Ali lahul qaul. Ali itu lantiangannya, busana ayahnya. Kalau bahasa awak ndak seketi Allah jo kama babawa pengana, ndak berfikir bagai anak nan diparingi orang satu lo awak nak. Model itu mungkin Ali bicara.
dicela oleh Ali. Ali dari sekian banyak orang Islam memandang dia, mencela dia, tetapi Ali aghlaza tu ghalis, kasar sekali mencela. Tentu karena dia paman dia. Abu Talib dengan Abbas kan beradik kakak. Sama dengan Rasulullah dengan Abbas, hubungan posisi Ali dengan Abbas sama dengan posisi Rasul dengan Abbas. Sama-sama paman. Jadi paman Nabi Abbas juga paman Ali bin Abi Talib. Nah, ketika Ali berkata kasar kepadanya itu, faqalalah, Abbas menjawab, ma lakum tadhkuruna masawi'ana wa la tadhkuruna mahasinana. Ba'ala kalian kau segala nam buruk kami senang kalian baca. Itu kata Abbas. Nam buruk kami sekalian kalian sabui. Mana berak kalian sabui lo dan elok-elok dan kami perbuat. Nah inilah Abbas. Mendengarkan itu, Ali bin Abi Talib terkesan dalam jawaban Ali itu seperti mencemooh ya. Faqala lahu Ali, mengingkari pernyataan Abbas. Alakum mahasin. Ada loh kau kebaikan kalian. Ketika Abbas mengatakan, tadhkuruna masawi ana wala tadhkuruna mahasinana. Kalian sebutkan keburukan-keburukan kami, tapi kalian tidak sebutkan kebaikan-kebaikan kami. Faqala lahu Ali, apa kata Ali bin Abi Talib kepada Abbas bin Abdul Muttalib? Alakum mahasin. Ada pula nan baik nan kalian kerajaan. Apa jawaban Abbas dengan percaya diri? Qala na'am, ya. Apa jawaban Abbas? Inna lana'murul masjidal harama wa nahjubul ka'bata wa nuskil hajja wa nafukkul aniyah. Disebutnya, kami selama ini memakmurkan Masjidil Haram. Ini tidak bisa dibantah ini. Bapak dan ibu-ibu kalau belajar sirah Nabawiyah akan bertemu ketika umur Nabi 30 tahun, orang-orang Quraisy ini bersepakat melihat kondisi Ka'bah yang telah bisa runtuh seperti itu karena bangunannya sudah bangunan tua sekali. Di samping tidak beratap pula. Nah, mereka kalau bersedekah ke Ka'bah meletakkan barang-barang berharga di dalamnya. Coba bayangkan dinding saja tidak batok, masuk maliang dari atas di bawahnya. Nah, begitu kondisi Ka'bah. Ditambah dia berada pada posisi yang agak tinggi, itu pondasinya itu mulai rapuh. Nah, bersepakatlah mereka untuk meruntuhkan Ka'bah itu, merenovasi ulang. Nah, itu yang akhirnya berakibat apa? Berakibat berkurangnya besar Ka'bah. Kenapa? Karena mereka bersepakat ketika akan membangun Ka'bah ketika itu umur Nabi berapa waktu itu? 30 tahun. Beliau sudah menikah tapi belum lagi menerima wahyu, belum diangkat menjadi Nabi. Berkuranglah besar Ka'bah. Kenapa? Tidak cukup dana. Bansik mereka? Enggak. Sebab mereka bersepakat bahwa mereka tidak memasukkan untuk biaya renovasi itu melainkan yang tayyib, yang baik-baik saja. Jadi tidak masuk hasil perzinaan ke situ, hasil pelacuran tidak masuk, hasil untuk dari perbuatan riba tidak masuk, hasil dari perbuatan zalim tidak masuk. Jadi mereka orang jahiliyah tu tahu dan buruk, tapi nyo kerajaannya juga. Jadi mereka tu mencampur adukkan yang baik dan yang buruk. Nah, kini kalau ada orang Islam seperti itu, ya itulah. Itu yang disebut orang jahiliyah modern namanya. Hadir di zaman modern tapi perangainya perangai jahiliyah. Nah, karena begitu persyaratan kesepakatan, berkuranglah dana. Tidak cukup. Sehingga dikurangilah besar Ka'bah. Dikeluarkanlah yang disebut sekarang Hijr Ismail itu. Itu makanya kalau wak tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail batal tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu syaratnya mengelilingi Ka'bah. Kalau masuk ke Hijr Ismail berarti masuk ke dalam Ka'bah namanya.
Itu asal muasalnya tawaf itu. Kenapa keluar? Tidak boleh masuk ke dalam. Nah, berarti tidak bisa dibantah secara sejarah. Betul dikatakan Abbas, inna la na'murul masjidal haram. Kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram sampai sekarang. Wa nahjubul ka'bata, menghijab Ka'bah, memberikan dia kiswah, menjaga agar jangan sembarangan orang masuk ke dalamnya berbagai macam, namanya hijab. Wa nusqil hajj, kami yang memberi minum orang-orang yang berhaji berkunjung ke Ka'bah itu. Apalagi Abbas itu tugas khusus dia. Ketika musim haji tiba, dia ambil air Zam-Zam, dia campur dengan air susu kambing, kemudian diberinya kismis, dibagikan gratis. Nah, wa nafaqul 'aniyah, dan mereka juga menolong orang-orang yang susah dan berbagai macam. Ada di antara mereka melakukan itu. Membela orang-orang yang dizalimi. Makanya ada kisah Hilful Fudul namanya. Sumpah yang terjadi di kalangan kaum musyrikin di masa jahiliyah untuk sama-sama berdiri tegak dengan orang-orang yang teraniaya. Kata Nabi, kalau seandainya baiat seperti itu ada di dalam Islam, saya mungkin yang awal yang bergegas untuk memenuhi baiat yang seperti itu. Begitu Rasul. Nah, itu yang disebut oleh Abbas, kalian sabui dan buruk-buruk kami dan baik kami, dah mana kalian baca? Nah, tadhkuruna masawi'ana wa la tadhkuruna mahasinana. Ketika ditanya oleh Ali, bin Abi Talib, adakah kebaikan engkau? Kalian punya kebaikan? Kata Abbas, ada disebutnya. Terdiam Ali. Bagaimana membantahnya itu? Nah, pernyataan Abbas itulah yang dijawab oleh Allah Subhanahu. Itulah sebab turun ayat ini. Innama ya'muru masjid ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah. Terus berikutnya sampai kepada ayat apa? Ayat yang ke-19-nya, jangan jadikan siqayatul hajj, imaratul masjidil haram, memberi minum, memakmurkan sama dengan orang yang beriman di jalan Allah dan berjihad. Tidak. Nah, dari situ dapat kita fahami. Apa yang bisa kita fahami? Ternyata imarah, memakmurkan itu tidak sebatas mendirikan gedungnya, menegakkan tiang-tiang pancangnya. Nah, ini yang perlu direnungkan. Wahai orang-orang yang selama ini rajin hadir ketika Ramadan, telah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan majlis ilmu sebulan penuh. Kenapa Anda berhenti? Nah, banang kok baranti? Apa dek karena minal aidin, termasuk orang yang balik kalau lagi lama. Sebelum Ramadan dak jodoh. Terus setelah Ramadan kembali seperti itu lagi. Nah, inilah yang kita sedihkan dari umat. Karena itu saya menghimbau kembali melalui media ini, melalui kita semua, istiqamahlah. Karena memakmurkan rumah Allah tidak hanya sebatas kita berinfak, sebatas kita berwakaf, tiang pancangnya berdiri, bangunannya megah, catnya kita perbarui, lampunya kita perterang dan semua. Tidak sebatas itu. Kalau itu sampai di sana kita menganggap bahwa kita telah memakmurkan rumah Allah, bedanya dengan Abbas. Apa bedanya? Abbas telah menjalankan tugas itu di saat dia berbuat kesyirikan. Orang-orang Quraisy di saat mereka
di masa jahiliyah menjadi musyrikun, orang-orang yang melakukan kesyirikan telah melakukan hal itu. Jadi imarah hakikiyah itu apa? Imarah hakikiyah itu adalah bagaimana memfungsikan rumah Allah yang kita bangun dengan infak, wakaf dan semua itu dengan apa? Dengan ibadah, dengan mentasbihkan Allah, menegakkan tauhid, dan dengan apa? Dengan memperkokoh keimanan, dengan membuat halaqah-halaqah tilawatil Quran, halaqah-halaqah ilmu, untuk menambah wawasan kita, karena dengan ilmu itulah kita bisa meningkatkan apa? Pemahaman kita tentang Islam, meningkatkan apa? Meningkatkan pemahaman kita tentang ibadah, meningkatkan apa? Kekuatan iman kita, karena ilmu adalah modal. Nah, itu yang kita harap kepada kaum muslimin. Setelah Ramadan, bertahanlah. Makanya berulang kali di mana-mana sekarang saya wahai orang Islam, balik ke masjid. Ya sudahlah, sepakan barayo, ndak tahu pintu masjid. Nan tahu tapi pantai saja. Allah tu. Nah, putar ke situ, ya sudah, berhentilah itu lagi. Kehidupan ini harus kita isi dengan ibadah kepada Allah, karena untuk itulah kita diciptakan. Awak diciptakan bukan untuk beraun-raun ke tepi pantai. Itu hanya apa? Selingan saja, perkara mubah selama tidak bercampur dengan yang haram. Ajan lebih lo dan itu daripada dengan kewajiban. Nah, kalau banyak lo itu lupa dan sebenarnya itu dan sambah habis dia cuba dak saja, ndak ada lagi yang ini. Kembalilah, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di awal pertemuan kita setelah Eid. Terserah ini mau disebut ceramah atau disebut curhat, terserahlah. Tapi itu yang saya rasakan. Saya rasakan ketika memperhatikan kondisi umat. Sedih kita, entah di mana pengaruh dampak dari 30 malam kita mendengarkan tausiah, melakukan qiyam, melaksanakan tilawatul Quran, bertadarus Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, kama tinggalnya? Bamang kok bantu air jatuh ke pasir saja? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Jadi bukan hanya da'i, ustaz, buya, ulama saja menjawab, kita semua yang harus menjawabnya. Kama tu bakihnya.